Terima kasih banyak Mbak Yayen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mbak-mbak sekalian, insya Allah hari ini kita akan memasuki materi baru, materi yang lebih menantang pastinya. Insya Allah, tapi insya Allah mudah-mudahan nggak begitu susah. Insya Allah kalau diperhatikan baik-baik bisa dipahami dengan mudah. Insya Allah. Nah, setelah pembahasan makharijul huruf, kita masuk ke pembahasan sifatul huruf. Sebelumnya, screen-nya udah kelihatan, Mbak? Sudah Ustazah. Sudah. Sudah jelas Ustaz ya. Iya. Iya. Nah, setelah kita mempelajari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, maka perlu rasanya kita mempelajari sifatul huruf. Kenapa? Karena makharijul huruf, tanpa adanya sifatul huruf, maka huruf-huruf yang telah kita pelajari masih belum bisa terucapkan atau terlafazkan secara sempurna, terutama pada huruf-huruf yang sama tempat ya, yang sama makhraj. Sama makhraj, sama pembahagian. Misalkan contoh makhraj yang keluar dari tenggorokan, kemudian sama-sama keluar dari ujung tenggorokan. Nah, bagaimana cara membedakan kedua huruf ini? Maka perlulah kita belajar sifatul huruf. Nah, sifat-sifat huruf atau karakteristik suatu huruf. Nah, sama seperti misalkan kalau kita mau mengenali seseorang itu, kita akan sangat terbantu kalau kita mengetahui sifat-sifatnya. Misalkan karakteristik Mbak Yen gimana? Oh, orangnya seperti ini, kulitnya seperti ini. Nah, oh yang itu iya saya kemarin ada ketemu. Nah, jadi dia memudahkan kita untuk mengenali secara benar-benar bagaimana sebenarnya lafaz suatu huruf, terutama huruf-huruf hijaiyah dalam membaca Al-Quran. Nah, baik Mbak-mbak. Sekarang kita masuk ke pengertian dulu. Saya akan jelaskan secara secara gambarannya saja. Nah, nanti kita akan lebih lebih terfokus kepada latihan-latihan. Karena yang paling penting selain kita tahu teori, yang paling penting dalam mempelajari Al-Quran itu, mempelajari tahsin itu adalah praktek. Jadi selain kita tahu teori, kita harus memperbanyak praktek. Oke. Secara pengertian, sebagaimana yang kita tahu kalau sudah berbicara tentang pengertian atau definisi, dia terbagi kepada dua. Secara bahasa atau secara lughah kalau bahasa Arabnya, kemudian secara istilah. Nah, secara bahasa, sifatul huruf adalah sesuatu yang melekat pada sebuah benda atau zat. Sifat ya, sifat. Berarti kalau sifatul huruf sesuatu yang melekat pada sebuah huruf, suatu huruf. Nah, secara ilmu tajwid, istilah ilmu tajwid, sifatul huruf adalah keadaan bunyi huruf ketika dikeluarkan dari makhrajnya yang membedakan satu huruf dengan yang lainnya. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi bahwa sifatul huruf ini adalah karakteristik suatu huruf agar kita bisa membedakan bagaimana bunyi satu huruf, terutama huruf-huruf yang letaknya sama, yang berada di satu makhraj, satu tempat. Oke. Faedah mempelajarinya apa? Yang pertama untuk membedakan huruf-huruf yang semakhraj. Misalkan A dengan Po. Gimana cara membedakannya? Mereka kan satu tempat. Kok bunyinya beda? Nah, cara membedakannya gimana? Gitu. Nah, perlu kita mempelajari sifatul huruf. Kemudian untuk membedakan yang mana huruf yang kuat atau yang huruf-huruf berat, mana huruf yang ringan, yang tipis. Nah, itu juga kita tahu dari sifatul huruf. Nah, kalau dalam makharijul huruf kita nggak ada pembahasan berat,
tebal, tebal tipis itu nggak ada. Nah, di mana dipelajari? Di sifatul huruf. Kemudian mengindahkan pengucapan huruf-huruf yang berbeda makhraj. Ya, sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, ini yang paling penting Mbak-mbak, pembagian sifat huruf. Pembagian sifat huruf ini jadi ulama membagi sifat huruf ini kepada dua pembahagian. Yang pertama namanya sifat lazimah, yang kedua namanya sifat aridah. Oke, yang pertama tadi sifat apa Mbak-mbak? Lazimah. 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 Ya. Yang kedua sifat Arido. aridah. Oke. Sifat lazimah, lazim. Maksudnya sifat yang lazim ada pada suatu huruf. Nah, apa itu sifat lazimah? Sifat huruf yang tidak akan terpisah dari huruf tersebut. Makanya dia disebut sifat lazimah. Lazim sifat tersebut ada pada huruf tersebut. Jadi kalau seumpamanya kita tidak mempraktekkan sifat lazimah, suatu sifat lazimah dalam mengucapkan suatu huruf, maka bisa menyebabkan lahan jali. Nah, lahan jali itu maksudnya kesalahan membaca Al-Quran yang bisa merusak makna. Jadi Mbak, lahan itu maksudnya kesalahan. Lahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama namanya lahan jali, yang kedua namanya lahan khafi. Kalau lahan jali ini kesalahannya berat. Nah, kesalahannya berat karena dia bisa mengubah makna. Contohnya apa? Misalkan kita mau baca huruf sod, tapi kita kebaca huruf shin. Nah, jadi seharusnya kita bacanya ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita bacanya ihdinas syirata. Berganti hurufnya. Atau seperti yang tadi, misalkan ada satu sifat yang kita nggak praktekkan. Contoh misalkan huruf shin. Shin punya sifat tafashi. Nah, seharusnya kita bacanya inna syirka. Contoh misalkan inna syirka la zulmun azim. Seharusnya kita baca huruf shin. Tapi kita hapuskan atau kita nggak praktekkan sifat tafasyinya tadi. Sifat tafasyi itu kayak suara kayak suara ngusir kucing, ngusir burung gitu ya. Nah, kita nggak praktekkan nih sifat tafasyinya, salah satu sifat yang harus ada dalam huruf shin. Nah, maka yang tadinya harusnya kita baca inna syirka, jadi kita baca inna sirka. Kita hilangkan sifat tafasyinya. Nah, ini nih yang membuat hurufnya jadi berubah makna. Jadi dalam bahasa Arab itu ketika huruf berubah, makhraj berubah maksudnya ya, suara berubah, suara hurufnya berubah, maknanya juga berubah. Dan maknanya bisa saja sangat jauh berlawanan. Gitu dia Mbak-mbak. Jadi sifat lazimah ini adalah sifat yang harus ada pada huruf tersebut dan nggak boleh terpisah. Kalau umpamanya kita nggak praktekkan sifat lazimah ini, maka akan terjadi lahan jali. Kesalahan besar dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau sudah lahan jali ini, bahaya Mbak-mbak. Apalagi kalau misalkan seorang imam, dia mengimami suatu sholat ya, dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia melakukan kesalahan jali. Nah, bisa gara-gara dia melakukan kesalahan jali, akhirnya ibadah kita, sholat kita pada saat itu enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena membaca Al-Fatihah adalah salah satu rukun daripada sholat, ya kan? Nah, jadi kalau rukun sholat yang enggak sempurna, maka ibadahnya enggak sah, gitu. Makanya hati-hati dalam memilih imam. Hati-hati dalam memilih imam. Kalau imamnya masih salah-salah, lebih baik jangan maju. Jangan dipilih gitu. Pilih yang memang paling tidak bacaannya sudah bagus dan terpelihara dari lahan jali. Lahan jali aja dulu, jangan yang khafi. Kalau khafi itu kesalahan ringan misalkan gunnahnya kurang gitu, atau misalkan kolkolahnya yang harusnya ada kolkolah nggak ada kolkolah gitu ya, misalkan
qul huwallahu ahad. Dia baca qul huwallahu ahad. Nah, itu masih lahan khafi. Karena dia nggak merubah makna. Tapi kalau sudah berganti hurufnya atau yang harusnya panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, nah ini bisa jadi menjadi penyebab lahan jali. Nah, adanya kesalahan besar dalam membaca Al-Quran. Nah, itu tadi sifat lazimah, sifat yang pertama. Kemudian yang kedua namanya sifat aridah. Sifat aridah ini adalah sifat yang tidak berhubungan dengan zat huruf dan dapat dipisahkan dari huruf. Nah, ini yang kita cerita tadi. Nah, misalkan sifat aridah itu seperti izhar, idgham, tafkhim. Tafkhim itu misalkan ketebalan. Ketebalan dalam mengucapkan huruf ra. Nah, misalkan seharusnya ra dibaca tebal, kita baca tipis atau sebaliknya. Ra dibaca tipis, kita baca tebal. Nah, ini tidak merubah makna dari suatu kalimat. Apabila dalam mengucapkan hurufnya itu kita kurang fasih ya Mbak. Misalkan kita sering gitu ya, misalkan qadir dibaca tebal atau qadir dibaca tipis atau tebal gitu ya. Qadir tipis, qadir tebal. Yang mana nih? Tebal atau tipis gitu. Nah, mungkin sebagian orang dia bingung nih karena masih baru-baru belajar tahsin, belum belum banyak praktek, jadi dia kira bacanya tebal. Nah, jadi dia baca innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, dia baca tebal. Seharusnya tipis, qadir. Gitu seharusnya bacanya. Aha, seharusnya bacanya tipis. Nah, kalau terjadi kesalahan seperti ini dalam membaca Al-Quran, maka itu masih kesalahan yang bisa dimaafkan. Nah, karena dia nggak sampai merusak makna. Nggak berdosa kita ngajinya. Nah, tapi perlu terus pembelajaran. Nah, jangan mentang-mentang, nggak apa-apa saya. Yang penting saya yang lahan jali itu insya Allah bisa Ustazah. Saya tinggal lahan kopi aja, salah-salah sikit-sikit aja. Jangan, kalau bisa jangan ada lahan jali dan lahan kopi. Jangan ada salah, baik itu salah besar ataupun salah kecil. Nah, baik Mbak, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas lebih lanjut lagi? Sampai sini dulu. Mbak, ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya, Mbak? Alhamdulillah jelas, jelas Ustazah. Baik, Ya, alhamdulillah cukup jelas, Ustaz. alhamdulillah. Nah, kalau jelas, sekarang kita pelajari satu-satu sifat dulu. Tadi pembagian sifat secara keseluruhan ada berapa, Mbak? Ada Ada dua. 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 Yang pertama, Lazimah. Lazimah, lazimah. Yang kedua, aridah. Oke. aridah. Aridah. Sekarang kita ke Aridah. pembagian sifat huruf lazimah dulu. Nah, pembagian sifat huruf lazimah dulu. Oke, sifat huruf lazimah itu dibagi lagi kedua. Tadi pertama sifatul huruf yang paling materi utama kita. Sifatul huruf dibagi dua. Satu sifat lazimah, satu sifat aridah. Kemudian sifat lazimah ini dibagi lagi dua. Yang pertama sifat tunggal, yang kedua sifat berlawanan. Nah, berlawanan. Oke, sifat tunggal itu maksudnya dia nggak ada lawan. Contoh misalkan qalqalah. Qalqalah dia hanya ada pada huruf tertentu aja. Misalkan huruf-huruf yang masuk dalam huruf qalqalah itu ada 5 huruf. Ba, Qaf. jim, dal, qa, qaf. Nah, atau kalau kita sering bilangnya itu ngerangkanya itu baju di toko. Gitu ya kalau orang Oh Indonesia. ya, baju di toko. Iya. Kalau orang Indonesia bilangnya baju di toko. Kalau kalau apa namanya? Kalau ulama tajwid bilangnya qutbu jadin. Nah, nggak apa-apa mau baju di toko, mau qutbu jadin, terserah. Yang penting sama aja itu hurufnya, 5 juga. Nah, huruf qalqalah ini, sifat tunggal ini adalah sifat yang hanya ada pada huruf tertentu aja. Misalkan qalqalah, sifat qalqalah. Sifat qalqalah ini hanya ada pada 5 huruf tersebut aja. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, huruf qaf. Sementara huruf yang lain yang nggak punya sifat qalqalah. Nah,
Nggak ada lagi sifat yang berlawanan dengan qalqalah apa? Kalau qalqalah mantul, yang nggak mantul apa? Nggak ada. Dia nggak ada berlawanan dia. Jadi tunggal aja. Jadi hanya ibaratnya sifat istimewa suatu huruf. Nah, gitu. Jadi kalau sifat tunggal ini dia nggak punya lawan. Dia hanya sifat khusus yang ada pada huruf tertentu saja. Contohnya kayak yang kita jelaskan tadi. Nah, kalau sifat berlawanan, dia ini ada lawannya. Contoh, misalkan sifat jahar. Sifat jahar ini maksudnya ketika mengucapkan huruf, nggak boleh ada angin. Nggak boleh ada angin. Nah, hurufnya apa-apa aja. Hurufnya kalau dirangkai, ajid, qotin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Ajid, qotin, bakat. Nah, kalau hams, lawan dari jahar. Oke, kalau tadi jahar adalah huruf yang ketika dikeluarkan dia nggak boleh berangin. Maka lawan dari nggak boleh ada angin berarti Harus ada angin. harus ada angin. Nah, namanya hams. Berarti yang tadi huruf jahar itu ada ajid, qotin, bakat. Ada hamzah, ada jim, ada dal, ada qaf, ada to, ada ba, ada kaf, ada ta, ada 8 huruf. Maka huruf hams adalah sisa huruf hijaiyah yang tidak termasuk ke dalam huruf jahar. Berarti ada berapa Mbak sifat huruf hams ini? Ada berapa Mbak? Berapa ya? Sisa dari huruf jahar. Oke, katakanlah huruf jahar ada 8. Kita ambil huruf hijaiyah yang 28 jumlahnya. Berarti Berarti 20, sudah sisanya diambil. 20. Benar. Sudah diambil 8 kepada huruf jahar, maka sisa huruf hams itu ada 20. 20. Berarti 20 Banyak huruf juga ya hijaiyah. Ustazah. Iya, benar. Berarti 20 huruf hijaiyah selain daripada huruf jahar tadi semua berangin. Nah, Harus begitu dia. berangin semuanya. Wah, masuk Iya, angin nih harus lama-lama. berangin. Harus ada hembusan suara. Misalkan Ha. gitu, gitu. Misalkan ya. Nah, itu namanya sifat berlawanan. Ada lawannya. Kalau tunggal, nggak perlu dia. Misalkan qalqalah ada 5, berarti sisa dari itu nggak qalqalah. Dia nggak gitu. Dia ini sifat-sifat khusus aja. Misalkan sifat sofir, hanya ada pada huruf tertentu aja. Misalkan huruf sod, nah, atau huruf zai gitu. Nah, huruf lin gitu juga hanya ada Itu pada saya huruf tuh, huruf saya itu, tertentu. huruf Lin. Nama saya Lin. Mbak Lin ya, benar benar benar. Iya, jadi huruf tunggal dia nggak punya lawan. Dia hanya bisa kita bilang sifat istimewa yang hanya ada pada huruf tertentu. Nah, kalau huruf berlawanan ini, semua huruf pasti punya salah satu dari antara kedua sifat ini. Misalkan huruf jahar, hamzah tadi, ya kan? Berarti hamzah antara jahar dan hams, dia punya jahar. Sifat dia jahar. Antara syiddah, rokhawah, dan tawassut, hamzah masuk mana? Masuk lagi dia. Oh, mungkin dia masuk ke syiddah. Antara isti'la dan istifal, hamzah masuk mana? Oh, mungkin dia masuk istifal. Antara itbaq dan infitah, dia masuk mana? Oh, mungkin infitah. Antara ismat dan izlak, dia masuk mana? Oh, mungkin izlak. Nah, paling tidak mbak-mbak, satu huruf dia sedikitnya punya 5 sifat. Nah, punya 5 sifat. Masya Allah ya. Banyak Masya ya. Allah. Itu setidaknya dia punya sifat. Karena sifat yang berlawanan ini dia wajib punya. Apakah jahar atau hams, apakah dia masuk ke dalam syiddah, rokhawah, atau tawassut, wajib dia punya. Antara yang kelima sifat ini. Nah, kemudian nanti ada beberapa huruf yang dia punya sifat istimewa dari sifat tunggal ini. Tapi nggak semua. Contoh misalkan Mbak tadi. Oh, Mbak rupanya dia punya sifat qalqalah. Ada plus 1 sifat istimewa sama dia. Misalkan dia ini putih gitu ya. Yang lain nggak putih, yang lain hitam gitu. Nah, gitu. Jadi
ini dulu yang harus kita tahu bahwa sifat itu ada sifat tunggal, ada yang berlawanan. Jadi setidaknya sesedikit-sedikitnya satu huruf itu mempunyai 5 sifat. Nah, dari sini saja, dari yang berlawanan aja dulu. Belum lagi nanti ada huruf yang dia punya sifat tunggal. Nah, begitu. Oke, sampai sini Mbak paham? Sampai sini dulu. Jangan langsung dilanjut-lanjut nanti pening. Pelan-pelan Ustazah, banyak sekali, Masya Allah. Sedikit Oke, pening. sedikit pening. Yang mana peningnya Mbak Lin? Mbak Lin udah ada lama di sini masih pening. Iya, iya. Nah, ini apa namanya? Kan tadi sifat Mhm, tunggal dan berlawanan ya. Dan mhm, seperti tadi qalqalah itu kan hanya sifatnya tunggal. mhm. Berarti dia hanya satu sifat ya, tidak seperti hamzah tadi yang bisa sampai punya 5 sifat. Oh, enggak. Enggak. Semua huruf hijaiyah, Mbak Lin. Semua huruf hijaiyah itu sedikitnya punya 5 sifat. Berarti ba, dia setelah punya dari 5 sifat berlawanan ini, oke, contohlah katakan kita bahas huruf ba, misalkan ya, huruf ba. Ya, Dari segi sifat berlawanan dulu, dari segi sifat jahar dan hams. Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu-satu apa itu jahar, apa itu hams, apa itu syiddah. Ini saya hanya gambarkan secara general dulu, biar baik. Mbak-mbak tahu. Ya. Nah, gitu, biar Mbak-mbak tahu. Mbak-mbak jangan, aduh apa sih syiddah, rokoah? Ya memang pasti pening karena belum dijelaskan, ya kan? Nah, belum dijelaskan apa itu syiddah, rokoah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Ini kita ambil contoh, Mbak, dari segi sifat berlawanan, dia punya sifat jahar. Kuat, dia nggak perlu ada angin. Dia beda ya, angin dengan qalqalah beda. Qalqalah itu pantulan suara. Pantulan suara, pantulan huruf yang sama ketika diucapkan. Oke, dari segi jahar dan hams, huruf ba ini dia punya sifat jahar. Oke, kemudian dari syiddah, rokhawah, dan tawassut. Huruf ba ini dia punya sifat apa? Dia punya sifat syiddah. Apa itu? Sifatnya kuat. Nah, ba, dia kuat. Dia nggak perlu ada aliran suara. Nggak perlu. Dia kalau mengucapkan huruf ba, nggak perlu ada kayak az. Nggak kayak huruf zal. Ya kan? Nggak perlu az. Nggak perlu ada aliran suara. Dia langsung. Ab. Nggak ada. Nggak gitu kita mengucapkan huruf ba. Nah, berarti dari segi syiddah, rokhawah, dan tawassut, dia punya sifat syiddah. Kemudian yang ketiga, berarti tadi jahar, yang pertama sifat huruf ba. Yang kedua, syiddah. Yang ketiga, antara isti'ala dan istifal. Oke, isti'ala ini adalah huruf berat. Istifal, huruf ringan. Nah, ba ini dia masuk huruf ringan. Dia nggak berat, mengucapkannya itu nggak sampai harus terangkat. Iya. Apa namanya, kerongkongan kita tuh kayak mengucapkan huruf Ba, lo, ba, oh, ba. nggak mesti. Ya kan? Po, nggak mesti. Ba, kita rileks mengucapkannya. Berarti dia istifal. Huruf ringan. Kemudian itbaq dan infitah. Gitu juga. Tertutup atau terbuka. Eh, apa namanya? Rongga mulut kita ketika kita mengucapkan. Oh, terbuka. Berarti infitah. Gitu. Nah, ismat atau izlak. Oh, dia izlak karena dia huruf ringan. Sifatnya izlak. Sudah 5 sifat dia. Setelah itu kita lihat ke sifat tunggal. Oh, rupanya dia punya sifat kolkolah lagi. Berarti sifat dia berapa, Mbak? Qalqalah. Udah 6 sifat dia, 6. ya kan? Udah 6 sifat dia. Jadi, setidaknya satu huruf hijaiyah, sekurang-kurangnya dia punya 5 sifat. Nah, kalau misalkan dia punya sifat tunggal, maka tinggal dijumlahkan. Ya, Masuk. Kalau dia punya sifat kolkolah, masuk lagi dia sifat istitolah, masuk lagi dia sifat tafashi, oh banyak sifatnya. Nah, tapi biasanya paling banyak itu 7. 7 sifat. Nah, biasa dia nggak lebih daripada 7 sifat, satu huruf. Nah, tebal, jadi, tipis, ringan, berat ya. benar. Jadi, makanya kenapa kadang huruf kita itu belum sempurna, karena sifatnya belum seluruhnya kita kasih. Nah, makanya kok bisa beda ya, padahal makhrajnya udah benar, tapi kok masih masih ini ya, suaranya masih belum bagus ya, kedengaran masih kayak belum sesuai
dengan yang kita dengar di murotal-murotal itu Ya, gitu ya. ya, Nah, ya. berarti salah satu sifatnya mungkin kita belum masukkan, belum kita praktekkan. Makanya hurufnya belum berbunyi secara sempurna. Nah, gitu Mbak-Mbak. Oke, sampai sini dulu Mbak-Mbak. Sudah mulai pening ya? Sudah mulai pusing. Sedang loading pelan-pelan, Ustazah. Baik, baik. Saya tanya satu-satu dulu. Gimana Mbak Yayen? Mbak Yayen oke? Ya, saya ini harus nanti lihat lagi rekamannya, lalu Iya. diresapi pelan-pelan, karena ini banyak istilah-istilah yang memang saya asing. Kayak Iya, jahar iya. sama hams aja yang saya tahu, tapi Sayyidah, Rokhawah, itu baru kali ini saya dengar Ustazah. Masya Iya, Allah. Ya nanti iya, rekamannya iya. apa namanya, diikuti lagi pelan-pelan. Baik, baik. Yang penting sampai saat ini udah, apa namanya, jalannya tahu ya Mbak Yenen ya. Nggak Ya, maksudnya, ya, insya Allah. aduh itu datangnya dari mana? Kok bisa ada ini? Kok bisa ada itu? Udah nggak gitu ya Mbak Yenen? Iya, ya, insya Allah Ustazah. Oke. Mbak Lin gimana Mbak Lin? Alhamdulillah saya sebetulnya kalau secara jujur saya masih mempelajari makhraj ya, gitu. Jadi Ah, iya, iya. nah masuk ke dalam sifat, insya Allah ini pelan-pelan juga sedang saya apa ya, sedang saya resapi, Iya, mudah-mudahan nggak lupa. Karena ini untuk makhraj aja mungkin saya juga masih butuh banyak latihan. iya, iya. Iya, nggak apa-apa Mbak Lin. Jadi kita insya Allah jalannya itu pelan-pelan aja. Pelan-pelan, nggak perlu banyak-banyak. Mungkin satu hari. Ya mungkin sekali pertemuan satu sifat. Setelah itu kita Ya, akan perbanyak ngaji. Nah, kita akan baik. perbanyak praktek. Jadi selain kita mempraktekkan sifat, kita juga praktek makhorijul huruf sekalian mengulang. Ya kan? Mengulang, baik. Sekalian Ya, mengulang gitu. Jadi ketika ngaji itu kan kedapetan tuh makhraj nggak sesuai nih dengan makhrajnya, maka kita secara nggak langsung akan mereview lagi. Nah, baik. misalkan Iya, kho-nya kurang bagus, kho itu dari mana keluarnya, kan secara nggak langsung itu terreview lagi. Nah, jadi iya. kita materi hanya satu aja setiap apa namanya, setiap pertemuan, selebihnya kita akan perbanyak praktek, Baik. insya Allah. Insya Allah. Oke. Mbak Anissa gimana Mbak Anissa? Insya Allah kalau teorinya berapa bulan ini saya udah pelajarin Ustazah, tapi jadinya kalau baca Al-Quran tuh jadi tersendat-sendat karena ini udah bener atau belum ya, jadi memang Iya, harus di Qurannya. oke, oke, iya. Ya, biasa gitu juga salah satu kendala apa namanya? Kita yang baru belajar tahsin ini karena udah banyak masuk nih, jadi kayak takut nih dalam mengucapkan benar nggak ya ini, benar nggak ya gitu ya. Ya, insya Allah dengan banyaknya latihan, hmm, insya Allah akan mengurangi kebingungan, Mbak-mbak. Insya Allah. Nah, Ustazah, oke. saya tanya Hah? sedikit Ustazah. Ya, Ini ini jadi, Mbak Yayan ya? ya, Ya. kalau misalnya mengajarkan anak-anak, jadinya sebaiknya apakah langsung sekaligus sejak awal, Mbak, terus ada ini, ada ini, ada ini, atau gimana ya Ustazah? Anak-anaknya Karena umur berapa dulu nih, Mbak Yayan? umur 10-11 tahun, Ustazah. Oke. Kalau masih kecil-kecil gitu, nggak teorinya jangan terlalu banyak dulu kayak kita. Jangan dulu, tapi dipraktekkan yang langsung benernya. Terutama di makhorijul Oke. huruf. Terutama di makhorijul huruf. Misalkan mau mengucapkan huruf shin gitu kan. Nggak usah dibilang shin itu dia punya sifat ini, nggak usah. Shin keluarnya dari Oke. mana? Nanti dia pening, ya kan? Langsung aja dikasih contoh yang benar. Shin misalnya wasyamsi waduhaha, misalkan kita Masya laki anak-anak kita anak-anak gitu ya Mbak-mbak. Wasyamsi waduhaha. Misalkan dia nggak Allah. bisa nih mengucapkan huruf shin, langsung langsung ini keluarnya tuh ini jangan keluar tempatnya di sini, coba buat lidahnya di sini gitu. Terus dia agak ada ini ada suara gitunya. Nah, gitu Mbak. Jangan dikasih Oke. istilah-istilah tafasyi apa itu bingung mereka.
Nah, Terlalu jangan berat ya. Oke. terlalu berat. Saya Nah, khawatirnya ini kan anak-anak masih ke apa namanya masih ke belajar Quran di tempat yang mm-mm, Turki itu, Ustazah. mm-mm. Terus aku jadi sekarang makin belajar sama Ustazah, aku makin khawatir ya membiarkan mereka meneruskan di sana gitu karena Heeh. pelafatannya itu sama sekali nggak sama gitu Ustazah. Iya. Kayak roh itu eh, anak saya yang paling besar tuh dia punya kesulitan mengucapkan ro gitu. Terus diajarin sama merekanya tuh dikasih link YouTube, ro-nya itu kayak bahasa Inggris katanya gitu, Ustazah. Padahal Iya. Ustazah menerangkan bukan bukan Ya, itu nggak seperti sebenarnya itu, benar. gitu. Mm-mm. Ini saya Iya, jadi benar, Mbak. jadi jadi khawatir nanti mereka punya kebiasaan yang sudah dibentuk di sekolah Qurannya sekarang Mm. tapi nanti jadi untuk meluruskannya lagi jadi ada kesulitan gitu. Kesulitan, benar. Kesulitan. Dia memang apa ya? Memang penting sekali memilih sekolah yang benar-benar gitu ya, Mbak ya. Cuman kadang mungkin kita kesusahan, apalagi yang kita misalkan tinggal di luar negeri gitu ya, yang mungkin mereka apa namanya guru-gurunya aja mungkin masih dalam membaca Quran itu sedikit tidaknya itu masih ada memasukkan dialek mereka. Nah, dialek Hmm. mereka itu sama anak-anak apa ya? Saya pernah juga dulu ada murid eh, apa namanya? Dia percampuran dari nikah campur, anak dari nikah campur gitu ya. Tinggal di Turki, sekolah di Turki. Nah, gitu dia bacanya kayak gitu ya. Dia kayak lebih miring gitu lidahnya ya. Nah, gitu. Jadi memang Iya betul. lebih kurangnya dialek mereka masih memasukkan dialek mereka gitu. Tapi kalau benar-benar misalkan sekolahnya itu benar-benar gurunya itu benar-benar mau mereka dari manapun, mau mereka dari Turki, dari manapun pasti dengan lahjah yang sama. Satu model bacanya. Bacanya Berarti sudah begini. ada standarisasi ya, sebetulnya sudah ada Sudah ada standarisasi. standarisasi. Ya. Benar. Sudah ada standarisasi, Mbak-mbak. Jadi mau dia dari manapun, India sekalipun, dari mana Apalagi di punya Jepang, apalagi di benar, Jepang jauh benar, sekali. apalagi orang Jepang, orang Cina gitu ya, yang Ya. bahasanya memang sama sekali jauh kalau kita pikir-pikir dari bahasa Arab, dari Hmm. bahasa Al-Quran, tetap dia ngajinya pasti dengan pola yang sama gitu. Nah, dengan pola yang sama. Jadi, gimana ya kalau itu mungkin Mbak Yenen bisa inilah diskusi dengan suami kali ya gimana maksudnya apa masih harus diteruskan atau enggak tapi jangan juga saya takutnya gini kalau misalkan diberhentikan apa ada sekolah lain gitu Mbak yang maksudnya yang mengajari. Belum nemu, Iya belum benar nemu karena Ustazah. kemarin Sebenarnya itu awalnya itu hanya ingin menerapkan apa namanya suatu pribadi di anak-anak bahwa kita nih Muslim nggak sendiri loh, ada komunitas eh, loh, ada kegiatan benar-benar bahwa jadi nggak kosong banget gitu Ustazah. iya. Tadinya tujuannya kita ke situ. Tapi begitu ngelihat mereka belajar Al-Qur'annya itu mereka kan sistemnya cepat sekali. Jadi tujuannya itu bisa baca Al-Qur'an secara cepat, bukan tepat, Mm-mm. Bukan secara tepat Iya, ya. cepat. iya, iya, Jadi iya. dalam sebulan itu udah bisa masuk langsung ke Al-Qur'an, Ustazah gitu. Nah, iya, Terus iya, iya. hafalan gitu. Mhm. Mereka targetnya di situ. Terus kan ada juga yang saya kejar itu mereka ceritain sirah Nabi juga gitu. Mhm. Mhm. Tapi saya yang Atau gini, khawatirnya ya apa ya apa di rumah kita mm-mm, harus. Kalau itu harus hmm, Mbak Yenian, cuman memang dia agak sedikit susah. Gitu. Cuman mungkin hmm, Mbak Yenian bisa pahamkan ke anak-anak kalau misalkan apa ya kan apalagi mereka masih kecil gitu ya. Kalau misalkan dua ilmu yang berbeda, misalkan ya di sekolah, kok gitu Umi di sekolah bacanya gini, kok Umi ngajarinnya gitu kan? iya 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 iya. Itu juga akan jadi suatu masalah gitu. Nah, jadi gimana lah Mbak Yen lah yang apa namanya dengan bahasa yang bagus gitu jangan sampai karena satu lagi apalagi kita yang tinggal di apa ya Mbak ya
Kayak Paris itu kan dia minoritas ya, Mbak-mbak, nggak kayak kita di Indonesia ya, rame gitu ya, orang muslimnya mau sekolah tahfiz pilih, terserah kita mau pilih mau gimana bentukannya ada gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak di Eropa gitu kan pasti terbatas gitu. Nah, jangan sampai misalkan dikeluarkan dari sekolah itu mereka nggak punya biahnya nih, biah tuh lingkungan. Mereka nggak punya biah gitu, nggak punya lingkungan gitu. Jadi nggak ada salahnya tetap aja dulu di situ Mbak Yenen, tapi di rumah sembari diajarin gitu. Nah, gimana cara apa ya, cara menjelaskan ke anak-anaknya? Saya rasa Mbak Yenen lebih paham lah gitu. Maksudnya jangan sampai kita kayak menyalahkan sekolah mereka juga. Nanti mereka mikirnya ngapain ngaji di situ gitu kan, ngapain sekolah di situ. Belum lagi nanti takutnya lapor ke gurunya. Kata ibu saya bukan kayak gitu ngajinya gitu. Nah, iya itu. Aduh, Kata ibu saya bukan gitu iya, iya, ngajinya iya. gitu. Yang penting Mbak Yenian di rumah tetap ditalaki gitu. Harus tetap ditalaki. Harus tetap misalkan apa ya, hari ini anak-anak misalkan belajar Quran berarti dari surah Al-Baqarah gitu ya Mbak Yenian ya. Kalau dari sekolahnya itu jadi surat-surat yang populer dulu. Nah, oke. Kalau Kayak, surat-surat yang populer itu lebih mudah lagi sebenarnya Mbak Yeyen. Jadi ya, ya. tadi hari ini belajar surah apa? Surah Asy-Syams. Coba Ibu dengar gitu. Coba. Nah, terus Mbak Yen simak gitu. Terus kan ada ya saya kirim nama syekh-syekh yang Iya, paling bagus iya itu. minggu lalu Nah, ya ada Ya, 3 iya ya saya ada. ada kan. Nah, sambil diputerin tuh selalu. Jadi mereka Oke, terbiasa oke. dengar yang itu, dengar yang benar. Sering sering diiniin, diputarkan gitu. Kalau bisa selalu. Walaupun kita pikir gini ya, kadang mereka nggak terlalu dengar gitu. Misalkan mereka punya kegiatan lain, nggak apa-apa Mbak sebenarnya. Yang paling penting itu kalau bisa nonstop malah dengarkan terus. Jadi sedikit enggaknya mereka kebawa gitu. Misalkan syekhnya ngaji wasyamsi wa duhaha, otomatis syekhnya ngaji pasti dengan standar yang gitu. Nah, jadi mereka akan terikut gitu, akan terikut karena selalu terdengar itu gitu. Harus dibiasakan apa namanya telinganya dengar yang benar gitu loh Mbak. Mbak Yen gitu. Bacaan yang Baik, benar Ustazah. gitu. Ya, Mhm. Alhamdulillah. Baik, baik. Makasih, Ustazah. Iya, baik. Baik Mbak. Tadi sampai Mbak mana ya? Mbak Anissa. Oke ya, Mbak Anissa berarti ya. Insya Allah Ustazah. Iya. Oke Mbak Citra, Mbak Citra gimana Mbak Citra? Insya Allah paham Ustazah. Alhamdulillah Yura udah ini pengulangan ketiga kali 4 kalinya kayaknya masih banyak harus diperbaiki tapi alhamdulillah semakin mengerti gitu sama Ustazah lebih memperlancar lagi insya Allah. Iya. Nanti kalau misalkan Mbak-mbak ada yang kurang paham atau minta request ulang materi lagi, misalkan boleh kita ulang. Misalkan saya kurang paham Ustazah yang bagian sini gitu. Nah, kalau udah lihat YouTube berkali-kali nggak paham juga, kita boleh, maksudnya kita ulang lagi supaya mbak-mbaknya paham. Nah, kita nggak kejar apa-apa ya mbak-mbak. Nah, jadi nggak perlu, maksudnya nggak perlu cepat-cepat juga gitu. Yang penting paham gitu, paham dan prakteknya benar gitu. Kalau Bu Idar gimana Bu Idar? Ya paham juga Ustadz, cuma ya prakteknya itu yang susah. Praktek, iya, nggak apa-apa. Yang penting teori juga dulu. Dia teori itu hanya bisa kita bilang 30%, 70% itu praktek. Tapi praktek tanpa teori juga nggak bisa. Kalau kita nggak tahu teori, gimana kita mau mempraktekkan huruf itu ada sifat ininya, ada sifat itunya. Jadi tetap perlu, tapi dia nggak sampai gimana ya? Perbandingannya itu nggak sampai 50-50. 30% untuk teori, 70% itu praktek. Nah, jadi kayak saya bilang tadi, kita satu hari satu materi saja, selebihnya kita perbanyak praktek, insya Allah. dulu Oke? memang saya nggak dulu saya memang waktu belajar ngaji di Indonesia waktu masih kecil gitu
Enggak pernah belajar teori, cuma dibetulkan saja. Heeh. Jadi saya tidak selalu berhasil. Jadi saya tahu bahwa saya salah mengucapkannya, tapi teorinya saya nggak tahu, Ustaz. Jadi ya baru sekarang belajar teori. Dulu Iya. itu cuma belajar praktek, dibetulkan. Ya kalau Hmm. berhasil, alhamdulillah. Kadang-kadang ya nggak berhasil juga. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak bisa tuh gitu, Mbak Yen. Langsung praktek, langsung kasih tahu yang benernya gitu. Nggak usah dijelaskan, ini dia sifat ini, sifat itu, nggak usah. Kecuali kalau misalkan udah remaja lah ya, udah remaja gitu boleh. Nah gitu, boleh diperkenalkan. Atau misalkan anak-anak yang basicnya udah kuat, itu juga boleh. Tapi kalau misalkan masih yang pemula, nah, nggak usah sampai ini dia ada sifat ini, ada sifat itu, nggak usah. Dipraktekkan yang benernya aja dulu langsung gitu. Nah, jadi walaupun mereka nggak tahu tuh sifatnya ada sifat ismat, izlak, nggak tahu, tapi prakteknya bener. Nah, prakteknya bener itu yang penting. Nanti kalau teori bisa menyusul di belakang. Gitu ya, Mbak-mbak. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu, sampai sini aja dulu. Insya Allah minggu depan kita jelaskan satu-satu sifat huruf tunggal. Nah, hari ini kita belajar tentang pembagian sifatul huruf dulu, pengertian dan pembagian sifatul huruf. Kemudian minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang pembagian sifat-sifat tunggal. Oke, Mbak-mbak, sebelum kita praktek, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung ke tadarus ya, Mbak-mbak. Sampai surah apa kemarin, Mbak-mbak, ngajinya? Anissa 134. Anissa 134. 134. Ya. Ustazah, tapi ini saya udah mau keluar jemput anak-anak dari sekolah. Oh ya, apa Mbak Yen? Mbak Yen ini aja berarti mustami' ya, mendengar. Iya, saya Iya, ikut menyimak insya Allah. boleh. Oke, ayat berapa kita Mbak? Surah An-Nisa Berarti ayat mulai 135 ya, mulai 135 berarti. Iya, betul. 135. Nisa 135. Oke, Mbak Saya udah buka dulu Qur'annya Ustazah sebelum masing-masing? saya berangkat. Sebelum saya Iya, berangkat boleh ke Mbak. sekolah, saya Boleh Mbak duluan. Yen. Heeh. Oke, sudah Mbak? Baik, iya, siap. Insya Allah. Udah dibuka Qur'annya masing-masing, biar enak nandainnya kalau ada yang ini perlu ditandai. Oke, kita mulai dari Mbak Citra dulu. Berarti ini yang bisa baca Mbak Lin, Mbak Anissa, Mbak Citra. Mbak Mbak Anissa juga Yen lagi udah keluar di jalan. juga. Enggak, saya masih Oh, Mbak di rumah, saya Wah, duluan Nana nggak bisa tidur. baca Al-Quran, Mustamiyah. Ustazah jemput Oh, anak-anak. Mustami. Oke, Iya. udah Mbak Lin dengan Mbak Citra ya. Gak apa-apa ya. Teh Yeyen Nanti duluan. ya. Teh Yeyen masih Ustazah, punya saya waktu. bisa Bisa. duluan. Saya masih bisa baca sebentar sebelum berangkat jemput. Oh, boleh Mbak Yeyen. Baca ya ayat pertama Mbak Yeyen. Ya, yang 135 insya Allah. Iya, silakan Mbak Yeyen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Mau berhenti di sini Mbak Yeyen? Iya. Oke, kalau berhenti di sini, pokoknya dikolkolahin. Iya. Bilqisṭo. Bilqisṭo. Iya, dia jadi kolkolah kubro. Saya ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Sinnya jangan ikut tebal. Bilqisto. Nah, kenapa dia ikut tebal? Sebab qafnya itu huruf tebal, to juga huruf tebal. Jadi sinnya terikut tebal.
Bilqis. Qis. Bilqis. Oh. Aha, iya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqis. Oh, Iya. saya ulang dari qawwa. Kunu qawwamina bil qist. Kunu qawwamina bil Kuanya qist. panjang. Kuanya 2 harkat, Mbak Yeyen. Sebentar. Kunu qawwamina. Kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala syuhada'a. Saya ulang ya. Kunu qawwamina bil qisti. Salah. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Iya. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabi. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun Masukkan ke hidung. Faisyum. Oh iya. Faisyum. Iyakun ghani. Inya aja, Mbak Yeyen. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Iya, bagus. Bagus Mbak Yeyen. Oke, Saya selanjutnya langsung Mbak Citra. pamit berangkat. Terima Iya, kasih silakan. Ustazah. Silakan Mbak Yeyen. Fi amanillah, hati-hati di jalan. Oke, Mbak Citra. Bisa ya, Mbak Citra? Ustazah, maaf saya lagi di kereta ini. Lagi di Saya kereta. saya nyimak dulu. Nyimak juga, aja ya, oke. Ustazah. Iya. Siapa Maaf. lagi nih berarti yang bisa? Mbak Lin, bisa? Insya Allah Ustazah. Oke, Mbak Lin. Coba. Mbak Lin, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Warasuli, sampai warasuli Mbak Lin. Coba tarik nafas dulu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi. Ini berhenti di sini boleh kalau kepanjangan. Rasuli yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Berhenti di situ. Wa rasulih. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih. Terus ulangnya dari billahi wa rasul. Wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl. Oke, Mbak Lin usahakan jangan putus-putus nafasnya. Jadi yang kira-kira bisa satu nafas sampai mana gitu. Nah, misalkan tadi ngulangnya dari warasulih ya kan?
Wa Ya. rasulihi wal kitabil. Kira-kira sampai mana ya? Oh, bisanya sampai sini. Boleh. Atau Oke. sampai sini. Boleh gitu. Jadi yang kira-kira bisa satu nafas tanpa harus ada sambung-sambung nafas. Baik. Ya. Oke. Saya Coba. ulangi. Wa rasulihi sampai ala rasulih aja. Pendek ini. wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Nah, kan bagus. Enak Ya. didengar. Ya. Oke, terus. Nyambungnya lagi dari Terus ala aja. Wal kitabil ladzi. wal kitabil ladzi anzala min qabl. 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 Sekali lagi. Wal kitabil ladzi. Taknya jangan kepanjangan, Mbak Lin. 2 harkat aja. Wal kitabil ladzi. Sudah, cukup dia. Wal Baik. kitabil. Jangan wal kitabil. Udah lebih dia 2 harkat. Baik. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Iya, bagus. Wa may yakfur billah. Gunnah. Dengung. Dengung, dia harus masuk hidung. Masukkan ke hidung. Wa man yakfur. Tahan lama, terus masukkan ke hidung suaranya. Wa Wa man. may yakfur. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi. Ulang dari wa malaikatihi. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolla. Oke, qalqalahkan. Faqad dhalla. Faqad dhalla. Ya, tidak didaknya ya, tidak. Wal yaumil akhiri faqad dolla dolalam ba'ida. Oke, sekali lagi. Wal yaumil akhiri. Kha. Akhiri. Khi. Coba, Mbak Lin. Wal yaumil akhiri faqad dolla. Wal yaumil akhiri faqad dolla dolalam ba'ida. Wah, nggak cukup. Iya. Masya Allah. Nggak Gak cukup, nggak apa-apa, cukup. Mbak Lin. Nanti dilatih lagi. Siapa lagi Mbak yang bisa baca? Mbak Citra di kereta, Mbak Nisa juga. Mbak Nisa di mana tadi? Apa tadi Mbak Nisa? Mbak Nisa nggak jemput bisa juga. anaknya ya? Oh iya, untuk anak. Mbak Yeni juga. Ini Mbak Andika ada yang baru nih. Iya, Ustazah. Mbak Andika bisa baca, Mbak? Bisa. Oke. Baca ayat yang 137 ya, Mbak Dika ya. Iya. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma azdadu Tsumma zdadu. ya. Ulang dari summa amanu. Tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam Dunia panjang, Mbak Dika. 2 harkat. Ya. Tsumma zdadu. Sama-sama dia. Ya, Ustazah. Nggak nampak. Nggak kelihatan. Ustazah. Karena pakai HP. Oh, Mbak Dika lagi di luar ya? Okay. Halaman berapa, Ustazah? Halaman 9, ini halaman 100 nih sekarang. Iya. Saya ulang ya, Ustazah. Boleh. Bentar ya.
yazdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ya. Satu lagi. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Iya, bagus Mbak Dika, tapi yang fathah-fathahnya jangan terlalu buka mulutnya. Misalkan basyiril munafiqi, jangan terlalu buka. Nah, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban dan azaban. Nah, jangan buka, terlalu buka. Coba. Udah bagus itu aja kurangnya. Basyiril munafiqina. Dia nggak terlalu buka, tapi jangan sampai kedengaran miring kayak imalah. Enggak gitu. Basyiril munafiqina. Coba. Diulang saya. Iya. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Iya, alima, jangan alima, jangan terlalu buka. Alima, coba. Azaban alima. Iya, Masya Allah Mbak Dika. Bagus nih Mbak Dika baru kedengaran, baru masuk ya. Iya Ustazah. Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Lin, satu ayat lagi kita habiskan satu halaman ini baru kita. Baik, saya coba lagi Ustazah. Iya. Oh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yattahidunal kafirina awliya. Sampai sini Mbak Ya. Lin, nafasnya. Nafasnya iya. Boleh nggak sih? Harus sampai mukminin nih, karena kita nggak tahu nih tempat ngulangnya di mana. Oh, harus sampai ini mukminin. Harus, tarik nafas, agak ditahan. Alladzina yattahizuna kafirina awliya min dunil mu'minin. Gak apa-apa. Terus? Gak kuat. Susahnya maaf. Iya. Gak apa-apa. Itu karena jarang latihan. Kalau latihan nanti insya Allah bisa. Baik. Oke, terus? Ayah betaguna ini. Ngoin. Ayah betagu. Jangan tagu. Jangan tagu kayak go bahasa Indonesia. Tagu. Ujung tenggorokan. Ayah betagu. Ayah betaguna indahumul izzata fa innal izzata lil. Nggak pakai salah. Saya ulangi. Ayah betaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Iya, bagus. Mbak Lin. Ayo Mbak Dika, satu ayat lagi. Ya Ustazah, tadi ayat berikutnya ya. Ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ya. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Ya.
Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Iya, bagus Mbak Dika. Itu aja. Yang fathahnya masih sebagian masih terlalu buka. Sebagian yang lain udah mulai agak tertutup. Dia buka tapi nggak terlalu buka. Jangan sampai an iza sami'a. Jangan apa ya? Jangan Iya, terlalu buka kayak gitu. An iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dengan yukfaru biha. Maksudnya jangan terlalu buka-buka gitu. Ya, Mbak Dika ya. iya Ustazah. Oke, baik Mbak, insya Allah kita cukupkan sampai ayat 140. Insya Allah minggu depan kita sambung ayat 141 dengan pembahasan sifatul huruf lainnya, insya Allah. Insya Oke, Allah. baik Mbak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Mbak, mohon maaf ya kalau ada Maaf lahir salah-salah. batin. Terima kasih Ustazah Dewi. Ya, Maaf lahir sama-sama batin. Mohon maaf Ustazah. Ustazah. Insya Allah Jazakallah sampai minggu khairan. depan. Insya Allah jumpa minggu Insya Allah. depan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.